Forum literasi buat video edukasi pentingnya protokol kesehatan dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru. Pandemi COVID-19 telah memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dihadapkan dalam tantangan-tantangan baru, termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Pemerintah Indonesia melalui halaman website covid.19.id mengajak masyarakat waspada dalam era yang bernama adaptasi kebiasaan baru, di mana roda ekonomi mulai digerakkan dan di saat yang sama masyarakat harus lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan. Dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru, masyarakat perlu menerapkan beberapa tindakan pencegahan agar terhindar dari bahaya virus asal Wuhan ini. Penggunaan masker medis hanya digunakan sekali, masker kain harus dicuci sebelum digunakan kembali, pastikan face shield digunakan bersamaan dengan pemakaian masker, selalu menjaga jarak dengan siapapun di luar rumah dan hindari kerumunan, serta cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Forum literasi membuat video edukasi dalam rangka menjaga masyarakat untuk terhindar dari informasi palsu di dunia kesehatan, apalagi di era pandemi saat ini. Di era adaptasi kebiasaan baru tidak luput juga pemberitaan hoax yang mengancam, apalagi soal kesehatan. Itu akan sangat merugikan masyarakat. Untuk itulah kami membuat video edukasi dengan menghadirkan pembicara yang komprehensif di bidangnya masing-masing. Kami berharap dengan hadirnya video ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan di era adaptasi kebiasaan baru. Peran media massa dalam penanganan COVID ini, setidaknya media massa harus menjadi filter penjernih terhadap informasi-informasi yang berkembang mengenai COVID-19. Artinya media juga harus memberikan informasi, keterbukaan dengan fakta-fakta, dengan data-data. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Caranya apa? Caranya juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah juga harus membuka informasi seluas-luasnya dan jangan tertutup. Apalagi kemudian informasinya begitu birokratis sehingga lama. Yang disebut berita adalah informasi terbaru. Masyarakat tentu menginginkan informasi terbaru dari media massa, terutama media mainstream terkait COVID-19. Kenapa media massa penting? Karena dalam kasus COVID ini, ternyata media sosial hampir 90% mendominasi informasi. Padahal informasinya mengandung unsur-unsur yang memang terjadi kesalahan-kesalahan atau hoax. Kementerian Kominfo saja setidaknya sudah melansir ada 400-an informasi sejak April itu informasi hoax. Padahal kita lihat informasi pertama tentang COVID ini dimulai di awal Maret 2019. Artinya apa? Sudah 6 bulan lebih. Nah, karena itu pers juga harus belajar dari pengalaman pertama. Pengalaman pertama bagaimana memberitakan tentang suspek atau orang yang terpapar COVID. Ketika itu suspek malah dianggap seperti berita-berita kriminal, padahal tidak seperti itu. Media massa dan juga pemerintah harus belajar dari pemerintah negara-negara lain bagaimana menginformasikan suspek atau orang yang terpapar COVID ini secara terbuka. Kenapa? Supaya orang yang berada di sekelilingnya juga segera mendeteksi, memeriksakan diri bahwa kemungkinan terpapar. Jadi informasi ini juga harus terbuka. Kemudian satu lagi, pers juga sebaiknya lebih mengedepankan informasi-informasi yang positif, bukan informasi yang negatif. Karena kalau informasi negatif yang dikedepankan akan mempengaruhi psikologis masyarakat. Informasi positif misalnya, berapa jumlah orang yang sembuh dalam penanganan ini, bukan kemudian yang selalu meninggal. Ini akan membuat efek down. Kita tahu panic buying ketika masyarakat panik ketika pertama kali, itu yang harus kita pelajari. Nah, kemudian media massa juga, terutama juga pemerintah, kuncinya adalah informasi dan koordinasi. Kita sering
eh, pers itu menghadapi tudingan bahwa ini salah informasi, ini salah informasi. Padahal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga tidak kompak. Mestinya ada narasi tunggal. Siapa yang bisa dipegang? Narasi tunggal ini juga harus cepat karena ini bencana yang memang serius, bencana internasional. Karena itulah kemudian masyarakat, media massa juga harus sama-sama menangani ini sebagai musuh bersama. Pers harus terbuka, pemerintah juga harus keterbukaan informasi publik dikedepankan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat juga memahami berita apa yang seharusnya dipercaya. Nah, ini juga belajar dari penanganan-penanganan bagaimana media massa juga harus memilih tokoh-tokoh publik yang bisa diwawancarai. Bukan seperti kemarin kita mendapatkan informasi bahwa preman-preman pasar juga akan ditampilkan. Ini menurut saya narasi negatif yang bisa mempengaruhi masyarakat. Preman-preman tentu tidak bisa dipercaya karena kalau di pasar orang adanya ketakutan. Kenapa tidak misalnya mengedepankan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh pemuda, orang-orang terpelajar, bukan preman misalnya. Nah, ini penting supaya masyarakat juga bisa percaya. Toh polisi misalnya punya Babin Kamtibmas, TNI punya Babinsa. Itu yang bisa kemudian dipadukan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi. Sekali lagi, media massa punya fungsi informasi dan edukasi. Inilah yang dikedepankan. Lalu pesannya apa? Sama semuanya. Pertama, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, juga menjaga kesehatannya dengan cara apa? Berolahraga, menghindari stres. Dan yang kelima, jangan lupa gizi yang baik, artinya makanan juga harus diperhatikan. Saya pikir itu yang bisa saya kemukakan dalam peran media massa dalam penanganan COVID-19. Terima kasih. Jadi gini, ini kan udah hitungan 1 semester kalau bahasa kampus ya, 6 bulan lebih ya. Karena kan akhir Desember 2019 ya, mulai ditemukan dan masuk di Indonesia itu saya ingat banget 1 Maret ya. Maret ke sekarang September taruhlah udah 6 bulan. Nah di Maret, April itu masa-masa orang paranoid ya kan, cuci tangan, pakai masker, bahkan ganti baju sehari itu berapa. Kayak saya aja bercandanya. Saat-saat itu saya bukan kekurangan masker tapi kekurangan daster karena kita WFH gitu ya. Nah tren fenomena orang udah lengah, udah nggak begitu paranoia ya, saya takut seperti di awal 2 bulan 2 minggu pertama, 14 hari pertama itu karena orang merasa kalau dalam bahasa sosial itu pernah saya dengar disensitisasi, sudah nggak sensitif karena menganggap hal itu biasa, apalagi sudah lazim di masyarakat dibilangnya udah herd immunity ya. Jadi istilahnya kalau udah hukum rimba itu survival of the fittest. Sehingga dia udah prinsip paling juga flu batuk biasa, gue pasti selamat. Mungkin itu yang membuat orang menjadi nggak sensitif lagi, menjadi apa istilahnya? Udah melawan kebiasaan yang seharusnya normal saat itu. Benar sekali. Saya banyak ketemu orang ketika saya agak parno ya. Saya kan ya si kampus mungkin tahu saya berinteraksi dengan. Jadi di kampus itu ada kebijakan yang 50% masuk, 50% enggak gitu. Bahkan kemudian kesininya kita sempat lockdown total segala macam. Itu saya orang terdekat di ruangan saya aja itu paling susah pakai masker. Dan saya orang yang paling cerewet karena biasalah bias emak-emak ya kadang cerewet. Itu dibilangnya apa? Saya belum pernah tuh ngelihat. Saya itu kayaknya ini ya. Bahkan dia bilang hantu. Jadi corona itu istilahnya namanya ada, makhluknya nggak terlihat. Itu orang yang terdekat loh. Maksudnya di ruangan saya. Memang agak prihatin. Nah, itu terjadi bayangkan di semua orang. Nah, tapi kalau mereka kita sadarin misalnya, nah itu faktanya tim medis aja
terpapar, terkonfirmasi. Itu aja yang kemarin kita lihat berita almarhum yang Menpora itu yang menggalakkan apa istilahnya zaman dulu tagline-nya itu memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Seorang beliau aja itu terpapar gitu. Nah, harusnya nih masyarakat meskipun keluarga terdekat, teman terdekat, meskipun dia menganggap dalam tanda kutip ini hantu, makhluk ini hantu, dia bersikap ini hantu. Ya gimana nggak hantu, Bu? Itu ngejawabnya saya. Ini kan namanya ada, tapi makhluk yang nggak terlihat itu sama aja goib katanya gitu. Jadi saya mengakui benar, memang di orang di lingkaran terdekat itu belum ada yang terdampak. Saya pribadi ngalamin orang yang terdekat di saya, terdekat dalam pengertian tidak satu lingkaran, tapi sahabat saya itu dosen UIN Fakultas Dakwah. Itu tanpa saya sebutin, tapi udah rahasia umum. Itu di 2 bulan pertama musim corona di Indonesia itu meninggal. Dan di situ kami semua secara kolektif satu institusi percaya bahwa makhluk itu ada. Ya, saya barusan naik sepeda ke situ Gintung ya, kayaknya di semua maaf nih. Calon-calon yang mau maju wali kota itu gunakan masker, itu kan iklannya di institusi. Kita mau masuk gerbang di kampus saya UIN masuk udah gunakan masker, kita mau masuk bank gunakan masker, kita mau ke mall gunakan masker. Sosialisasi itu sebetulnya ada dimanapun. Nah, saya kira edukasi yang paling penting, ya itulah namanya manusia ya. Diingatkan jangan sampai terpapar. Itu nggak cukup dengan berbagai media di TV, di flyer-flyer, spanduk-spanduk, di apapun. Kalau ininya nggak berubah tadi itu. Dia nggak lebih seandainya aku. Iya ya, kalau suami saya, kalau anak saya, kalau tetangga saya, apa. Jadi kalau kata teman saya yang dokter itu di Fakultas Kedokteran, dia bilang gini, Bu Naf katanya, ini itu penyakit mudah penyebarannya, susah penanganannya. Kan dia tahu banget, karena kalau orang udah masuk yang istilahnya maaf dia punya penyakit penyerta, udah butuh ventilator, itu susah loh Bu, bahkan nyawa gitu. Jadi saya kira sosialisasi nggak boleh berhenti, siapapun kapasitasnya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, apalagi sebagai pejabat publik ya, itu tak boleh henti gitu. Jadi kapanpun dimanapun harus yang paling utama di sini. Kalau saya kemarin lihat 5 cm tuh adanya di sini. Harus diingat, nanti kalau saya kena saya kira itu. Saya juga secara pribadi mengajak ke siapapun ya, ke keluarga saya, ke kolega saya, teman-teman saya, gunakan masker. Saya ingat iklan waktu zaman-zaman masker mahal itu tagline-nya I protect you, you protect me. Saat saya misalnya pakai masker, berarti I protect you, siapapun orang yang depan saya. Berarti saya juga berharap, mohon dong Anda pakai masker ketika di hadapan saya. Berarti you protect me. Ya kalau kata dokter ini kan selembar kertas ini ternyata kan mampu menahan droplet yang sekian ribu juta-juta memancar gitu. Saya kira itu. Jangan bosan untuk keselamatan kita. Jadi himbauan dari pemerintah sebenarnya itu untuk menyadarkan diri kita. Pertama yang jelas kita harus sadar dulu kesehatan itu penting. Rata-rata semua masyarakat yang menganggapnya ini COVID ini itu sebagai penyakit yang biasa gitu. Namun ketika mereka sudah kena, dia baru sadar bahwasanya COVID itu memang ada. Nah, inilah yang perlu ditekankan kepada masyarakat kita, bahwasanya COVID itu ada dan kita harus sadar bahwasanya protokol kesehatan harus kita jaga semaksimal mungkin. Untuk GP Ansor Jakarta Selatan itu sudah banyak melakukan kegiatan. Yang pertama, waktu gencarnya PSBB, kita dari Pemuda Ansor Jakarta Selatan melakukan penyemprotan di 10 kecamatan yang ada di pimpinan anak cabang seluruh Jakarta Selatan. Yang kedua, kita memberikan antisipasi masker gratis kepada masyarakat terdampak. Kemudian ada bantuan juga gitu kan. Jadi kita memberikan sebuah bantuan sembako juga kepada masyarakat. Yang paling utama itu kita memberikan kesadaran kepada masyarakat. Jadi kita memberikan masker, kita memberikan penyemprotan gratis kepada masyarakat, itu salah satunya untuk menyadarkan bahwasanya COVID-19 itu memang ada dan
harus kita jauhi dan kita waspada akan hal itu. Untuk pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, yang jelas kita harus satu padu. Pertama, kita harus eh, memberikan contoh, bukan memberikan contoh sih ya. Kita harus gencar-gencar mengajak seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya dan kesadarannya terkait COVID-19 ini. Pertama, pertama yang harus kita lakukan oleh pemuda-pemudi itu, kita harus selalu memberikan contoh yang terbaik ke masyarakat terkait protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar, jaga jarak ketika ada perkumpulan. Yang ketiga, selalu cuci tangan dimanapun tempatnya. Ketika sudah keluar dari rumah, masuk dalam rumah, kita cuci tangan dan mandi agar penyakit yang ada, COVID yang ada di baju kita atau semacamnya tidak tidak masuk ke dalam keluarga kita. Untuk masyarakat dan teman-teman selainnya, untuk teman-teman lainnya pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, mari bersama kita sadarkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Kita ikuti aturan-aturan pemerintah yang sudah diberikan oleh pemerintah, itu semuanya untuk menjaga kita, bukan untuk siapa-siapa.